Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabarnya hari ini semuanya sehat ya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Nah, bisa menyimak ya penjelasan Ibu mengenai kita masuk pada bab 2 ya hari ini, yaitu tentang kepedulian sosial ya. Sebentar, Ibu secara ringkas saja, nanti akan Ibu kirim atau punya nanti Ibu ya sampaikan, nanti ada di pegang kalian masing-masing. Cuma Ibu akan menjelaskan secara singkat ya mengenai kepedulian sosial. Dalam materi ini kita akan membahas tentang makna daripada kepedulian sosial ya. Kemudian menghayati tentang keutamaan tolong menolong dan menyantuni anak yatim ya. Sikap menolong anak yatim ini adalah merupakan salah satu akhlak yang sangat terpuji yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu kepedulian sosial. Nah, sekarang kita harus tahu manusia ini adalah makhluk sosial ya. Kenapa manusia itu disebut sebagai makhluk sosial? Karena manusia itu tidak dapat sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, makanya manusia itu disebut makhluk sosial. Artinya manusia yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan lain. Sama orang lain juga begitu. Mereka tidak dapat sendiri tanpa bantuan yang lainnya ya. Nah, kemudian dalam hidup bermasyarakat kita harus saling tolong menolong terhadap sesama ya. Karena tolong menolong itu adalah perintah agama. Dengan tolong menolong kita juga akan mendapatkan pahala ya. Baik. Kemudian pengertian kepedulian sosial. Apa itu kepedulian sosial? Nah, karena kita tahu bahwa manusia ini adalah makhluk sosial, artinya manusia yang dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun terbersih dalam hati kita itu ada rasa sombong, ada rasa terlalu membanggakan diri. Nah, sehingga lupa akan dirinya sendiri. Siapa dia dan untuk apa dia itu hidup. Tapi dalam hidup bermasyarakat perlu adanya kepedulian antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Rasulullah pun mengajak umatnya untuk peduli kepada sama makhluk. Ya, jadi rasa peduli itu bukan hanya kita sesama antar manusia, tapi terhadap semua makhluk Allah ya. Apakah peduli terhadap binatang, apakah juga terhadap tumbuh-tumbuhan ya, itu juga termasuk kategori peduli ya. Nah, lalu apa itu peduli? Ya. Peduli itu artinya rasa ingin membantu kepada sesama manusia, baik berupa materi ataupun berupa tenaga. Nah, jadi itu peduli. Jadi peduli tadi adalah rasa ingin membantu, rasa ingin menolong kepada orang lain, baik itu berupa tenaga ataupun pemikiran ataupun juga berupa materi ya. Nah, itu makna daripada peduli. Jadi rasa ingin membantu ya. Nah, untuk tujuannya apa? Tujuan dari kepedulian sosial itu adalah untuk membantu meringankan ya. Membantu meringankan kesusahan orang lain, membantu menyelesaikan kesulitan orang lain agar orang tersebut dimudahkan dalam segala kesulitannya ya. Nah, itu maksud daripada kepedulian sosial. Tapi kalian harus ingat, peduli di sini bukan berarti meringankan misalnya dalam urusan ulangan misalnya, membantu teman misalnya. Nah, apa itu masuk peduli? Itukah yang dimaksud? Tidak ya. Jadi yang maksud peduli itu adalah membantu meringankan masalah ya atau kesusahan orang lain ya. Tapi tidak termasuk di sini dalam hal
ujian ya, ataupun dalam mengerjakan tugas. Karena tugas itu adalah kewajiban kita masing-masing ya. Nah, sehubungan dengan kepedulian sosial, ini sehubungan dengan surah Al-Kautsar. Nah, Al-Kautsar ini terdiri dari 3 ayat. Udah hafal kan surah Al-Kautsar? Hafal enggak? Abdillah hafal surah Al-Kautsar? Ya. Ya, Ika hafal? Hafal. Oke, terjemahannya juga hafal enggak? Terjemahannya udah hafal? Nah, ya, kalau ayatnya sudah hafal, tolong artinya juga harus hafal ya, harus tahu ya. Enak kalau hafal ayatnya, kalau artinya kan hafal, nanti susah juga nanti ulangan ya. Jadi tolong dihafalkan di rumah, surah Al-Kautsar ini cuma 3 ayat ya. Apa arti Al-Kautsar? Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak ya. Ya, Allah telah banyak memberikan kita nikmat. Maka dari itu, dalam surah Al-Kautsar, bukankah jar Allah aku telah memberimu nikmat yang banyak. Lalu ayat 2-nya, fasholli, dirikan sholat jar Allah. Ya kan? Dirikan sholat jar Allah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Setelah sholat apa? Fasholli li rabbika wanhar. Apa artinya wanhar? Berkorbanlah. Ya, berkorbanlah. Itu perintah Allah. Jadi perintah Allah dalam surah Al-Kautsar itu ada 2. Yang pertama perintah sholat, yang kedua perintah untuk melaksanakan ibadah korban. Ya. Nah, kenapa ibadah sholat? Karena sholat itu adalah merupakan bukti keimanan kita kepada Allah. Jadi orang yang mengaku beriman kepada Allah buktinya apa? Sholat. Ya. Orang mengaku beriman tapi dia belum melakukan sholat berarti imannya belum dinyatakan sempurna ya. Nah, jadi sholat itu adalah perintah Allah sebagai wujud syukur yang pertama ya. Yang kedua apa perintah Allah tadi? Perintah berkorban. Nah, kenapa perintah korban? Karena dalam berkorban itu kan kita biasa pada hari raya haji itu diperintah untuk ibadah kurban. Nah, ibadah kurban ini adalah tanda ketaatan hamba, tanda ketaatan kita kepada Allah. Sebagai seorang yang beriman, patuh kepada Allah, belum bisa dipercaya kalau dia belum mendapatkan ujian dari Allah. Nah, jadi setiap kita akan diuji oleh Allah. Apa ujian Allah? Tuh lihat dalam surah Al-Baqarah ayat berapa ini? Surah Al-Baqarah ayat 155. Ujar Allah, aku akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit ketakutan. Nah, artinya keimanan kita akan diuji oleh Allah dengan 2 cara. Yang pertama Allah uji keimanan kita dengan Allah beri kita nikmat yang banyak. Ya. Nikmat yang mana? Wah, harta yang melimpah itu nikmat yang banyak. Anak keturunan yang cerdas, yang cantik, yang gagah dan sebagainya, itu adalah ujian dari Allah. Itu ujian Allah berupa kenikmatan. Nah, jadi jangan lupa bersyukur kepada Allah karena itu hanya ujian Allah. Allah menguji kita dengan kenikmatan. Kita masih ingat enggak sama Allah? Ya kan? Ya. Selain itu Allah juga akan uji kita dengan Sekarang ambil. Hah? Ya. Selain Allah dengan kenikmatan, Allah juga uji kita dengan musibah. Ya. Musibah apa yang Allah ujikan kepada kita? Banyak. Allah akan menguji kita dengan kemiskinan. Allah uji kita dengan sakit misalnya. Sabar enggak kita dengan ujian itu? Ya. Itu ujian dari Allah. Jadi Allah uji kita untuk betul-betul apakah kita ini sabar menghadapi musibah, apakah kita ini bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah ya. Nah, Ibu kira ini dulu yang Ibu jelaskan pada kesempatan ini.
Silakan kalian baca lebih lanjut, simak lebih baik lagi di bukunya ya. Nanti akan Ibu kirimkan tugasnya ya. Oke, bisa dipahami enggak kepedulian sosial ini? Bisa ya? Ingat surah Al-Kautsarnya dihafal dan juga terjemahnya ya. Pendek aja tuh 3 ayat. Ya. Ya. Jadi kira Ibu sampai di sini dulu untuk penjelasan Ibu hari ini. Mungkin kita dilanjutkan lain waktu dan kesempatan. Tetap semangat belajar ya, meski di rumah. Oke, Najwi semangat ya. Ainun, Ikhwan, Muhammad Alim, Kenny, siapa nih? Tiara Adila, Ike, Pristia, ya. Anda Sari juga ya. Oke, Najwa Aulia, Ahmad Syaroni, Muhammad Abdullah. Semangat belajar tetap ya. Ya, kalian meskipun di rumah, kami tetap melihat kondisi kalian ya. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.